Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, jadi kita ada berita menarik nih buat kita semua. Dan kayaknya ini akan memicu market juga ya, semoga saja ya. Karena ada berita terupdate tentang hakim ya, ada Justice lah ya, hakim yang mengadili SEC versus Binance US teman-teman ya. Dia memperkuat Binance ya, atau dia lebih condong denger Binance nih ya, ceritanya gitu. Sehingga aset yang rencana dibekukan di Binance US itu teman-teman dibatalkan ya. Jadi bagusnya itu, jadi nggak jadi dibatalkan asetnya itu ya, bisa kita bilang ya kayaknya Binance bisa menang ya lawan SEC ini ya. Binance US kayaknya bisa menang lawan SEC, karena hakim pun melihat wah ini nggak bisa nih ya kan. Buktinya hakim mengatakan nggak bisa di freeze, nggak bisa dibekukan nih aset yang ada di Binance US. Jadi ini berita menarik ya, angin segar buat pengguna Binance US. Jadi kalian tetap aman-aman saja, dan tentunya dari awal saya sudah bilang tetap aman Binance ini, karena ingat ya, kalau mau dituduh Binance menggunakan uang user ya, itu nggak mungkin, karena POR dari Binance itu ada ya, 1:1 ya, atau proof of reserve ya. Jadi kalau kalian kalau seandainya Binance pakai uang nasabah, ngapain gitu loh ya, kenapa dia nggak ambil uang dingin yang di reserve gitu loh ya, namanya juga reserve, namanya juga reserve, mending dia pakai itulah, dia nggak bego kali ya kan. Kira-kira gitu angin segarnya. Kita langsung bahas ya, ini market kayaknya mau bereaksi nih. Seperti biasa kita update market dulu teman-teman ya. Ini Bitcoin naik 0,86% teman-teman ya, minimal hijau ya. Kemarin sempat jebol di 26.300-an ya, tapi koreksi lagi, ini naik lagi ya 0,81%. Dan yang lain mengikuti ya teman-teman ya, terus aja naik walaupun kecil-kecil. Adapun yang beberapa koin yang saya tandai sebagai favorit ya, koreksi seperti Lofi ini dia koreksi 6,52%, tapi kemarin naik 3 hari berturut-turut 20% kalau saya nggak salah ya. Dan yang lain seperti biasa hijau, semoga terus ya. Ini XRP koreksi kemarin ya, tapi naik lagi nih, masih dalam keraguan. Tapi dengan berita menarik ini teman-teman ya, dari pengadilan ya yang mengadili SEC dan Binance US, dengan ini kayaknya akan bawa angin segar, dan investor tuh nggak ragu lagi, kira-kira gitu ya, untuk masuk ke bursa, kira-kira begitu teman-teman ya. Tapi biar lebih jelas ya, nggak menimbulkan hoax ya, kita langsung cek saja ya. Jadi ini diangkat dari CoinDesk teman-teman ya. Hakim Amerika Serikat menolak permintaan SEC untuk pembekuan ya aset Binance US untuk saat ini ya. Bagus. Hakim Federal memerintahkan Komisi Sekuritas dan Pertukaran dan pengacara Binance untuk terus bernegosiasi tentang batasan perusahaan ya, melaporkan kembali kepadanya pada hari Kamis. Dan di sini ini di Washington DC teman-teman ya. Hakim Federal yang mengawasi kasus Komisi Sekuritas, kasus SEC dan Binance US teman-teman, dia menolak untuk memerintahkan pemerintah untuk menahan sementara yang pembekuan aset platform perdagangan di Amerika Serikat ya. Itu akan memungkinkan cabang perusahaan Amerika Serikat untuk terus melakukan bisnis sambil membahas batasan dengan regulator. Jadi mereka bisa terus running seperti biasa ya Binance US. Jadi hakim bilang nggak usah pembekuan, running aja seperti biasa sambil ya membahas dengan SEC ya secara formal, kira-kira seperti itu. Oke, jika kedua belah pihak dapat menyepakati batasan, Hakim Amy Berman Jackson ya dari Pengadilan Distrik DC ya, atau Washington DC ya, dia mengatakan sama sekali tidak perlu untuk perintah penahanan atau untuk membekukan aset ya. Sementara itu hakim memerintahkan Binance US untuk memberikan daftar pengeluaran bisnis ke pengadilan dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan negosiasi. Pembaruan status dijadwalkan pada penuntutan bisnis Kamis ya kan. Ada juga ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Coba deh kalian searching jumlah aset yang ada di Binance US ya. Jumlah aset yang ada di Binance US ya, itu hanya sekitar 2-3% ya dibanding Binance
.com kira-kira seperti itu. Jadi untuk apa ya? Untuk apa Binance US melakukan hal bodoh ya? Sedangkan tahu sendiri ya. Sedangkan yang saya bilang tadi itu ya boleh kalian searching ya. Aset yang ada di Binance US itu hanya 2% kalau dihitung kalau dibandingkan dengan Binance.com kira-kira gitu ya. Jadi mau nyuri itu sangat-sangat mustahil ya, kecil sekali aset yang ada di Binance US ya. Ya di Binance US. Oke, di ruang sidang di Washington ya yang penuh sesak, hakim memukul pengacara SEC ya tentang mosi mereka untuk pembekuan semua aset perusahaan sampai dapat membuktikan bahwa tidak seorang pun dari platform global Binance termasuk CZ ya atau Changpeng Zhao memiliki akses ke kunci pribadinya ya jadi semua aman-aman saja sih, cuma ya itulah ya akhirnya menjadi senjata makan tuan ya untuk Gary Gensler ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang menjadi senjata makan tuan ya, ternyata dia main juga, ada isu kemarin sempat berkembang ternyata dia sempat terindikasi sebagai market maker ya, baik di saham maupun di kripto ya, sempat ada berita itu teman-teman. Terus dengar-dengar juga nih ya, dari House Republican dia memperkenalkan RUU atau rencana undang-undang untuk menghapus ketua SEC Gary Gensler ya pada restrukturisasi ya. Jadi di struktur kepemimpinan itu Gary Gensler ini akan dihapus atau ya pemecatan ya, kira-kira seperti itu. Berita kemarin kan masih masih belum pasti ya, masih singgung menyinggung akan dipecat. Makanya saya baru bahas kali ini ya. Karena kalau sudah dibentuk RUU ini sudah pasti dia dipecat ya. Itu kenapa saya bilang sepertinya market akan bereaksi, dan mungkin teman-teman ada yang mengatakan ada juga mungkin yang berpikir nanti kan pengumuman FOMC ya, kenaikan suku bunga dan lain-lain. Oke. Kalau saya untuk saat ini ya, dulu mungkin sangat-sangat berpengaruh ya ketika ada pengumuman FOMC ya, ada pengumuman kenaikan suku bunga dan lain-lain, itu sangat berpengaruh teman-teman. Tapi kesini ya, mau naik suku bunga kayak mau apa, kayaknya biasa saja teman-teman ya. Karena ini kenaikan kemarin juga biasa saja, market tetap adem ayem ya. Nah ini sudah terlihat ya pergeseran mayoritas kripto ya, rata-rata mungkin ya sudah lari ke daerah China yang lain teman-teman. Sudah tidak seperti zaman-zaman ya kemarin-kemarin sebelum BRICS terbentuk ya, itu masih semuanya Amerika ngomong apa langsung hancur market ya, Amerika ngomong gini langsung hancur. Nah inilah berita-berita yang menurut saya nanti akan memicu market ya. Dari Gensler ini sudah fix dipecat ya karena sudah dibentuk RUU-nya tadi ya. Terus yang kedua, Binance diringankan pengadilan ya. Kasarnya hakim mengatakan ini tidak usah dibekukan aset-asetnya, tetap running, tetap jalan seperti biasa ya untuk Binance US, dan untuk permasalahan ini silahkan kalian runding dulu sambil exchange ini jalan, jangan dibekukan dana nasabah. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman ya, semua berpihak ke cryptocurrency ya, semoga saja benar ya di tahun 2023 ini akan makin bullish ya. Tapi tetap Dior ya, kalian tetap cari berita pembanding. Tapi yang saya rasa yang saya berikan ke kalian ini sudah saya pelajari dulu sebelum saya bawakan, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.